Halo Sobat Ilmu Giziku, kali ini kita akan membahas mengenai kasus mata kuliah dietetik. Seperti biasa, jangan lupa untuk klik tanda subscribe dan nyalakan notif loncengnya ya. Oke, sekarang kita masuk ke kasus. Teman-teman boleh pause dulu videonya, boleh dicatat, boleh di screenshot juga untuk belajar bersama. Perlu diingat untuk mengerjakan kasus ini ada 5 langkah. Ya, singkatannya yaitu ADIME dengan proses asuhan gizi terstandar. ADIME itu apa aja? A-nya assessment, D-nya diagnosis gizi. Diagnosis gizi ya teman-teman, bukan diagnosis medis, itu beda lagi. Terus I-nya adalah intervensi, M dan E-nya monitoring dan evaluasi. Nah, sekarang kita baca dulu untuk kasusnya. Pasien perempuan Ibu S inisial usia 61 tahun sudah menjadi janda dan tinggal bersama anak yang sudah menikah dengan anaknya yang masih sekolah di SLTP dan juga SMK. Pekerjaan anaknya sebagai buruh pabrik dan istrinya jualan kelontong. Mereka tinggal di rumah petak kontrakan dengan 2 kamar, 1 kamar mandi di daerah padat penduduk. Lalu pasien ini dirawat di rumah sakit dikarenakan kurang lebih dari 1 minggu tidak mau makan. Sampai hari kelima dirawat di rumah sakit, pasien juga masih mengalami sesak nafas, demam, lemas, dan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Tetapi bisa berkomunikasi dengan menggerak-gerakkan tangannya. Diagnosis medisnya yaitu PPOK dan pneumonia. Hasil pengukuran antropometri tinggi badannya 150 cm, lilanya lingkar lengan atasnya 22 cm, dan perkiraan berat badannya 38 kg. Berarti penyakitnya adalah PPOK dan pneumonia. Untuk mengerjakan kasus ini berarti teman-teman harus tahu dulu nih latar belakang penyakit PPOK itu apa. PPOK itu adalah penyakit paru-paru yang menghalangi aliran udara dan membuat sulit untuk bernafas, seperti itu. Kemudian untuk hasil pemeriksaan klinis pada hari kelima perawatan, kesadarannya kompos mentis, tekanan darahnya 120/70 mm air raksa, nadinya 90 kali per menit, pernafasannya atau rate respiratorinya 30 kali per menit, suhu tubuhnya 38 derajat Celcius, dan hasil pemeriksaan biokimia pada hari kelima yaitu nilai lab hemoglobinnya 11,3 gram per desiliter, HT itu hematokrit ya teman-teman 33%, leukositnya 13.000 mm, lalu trombosnya itu 17.000, albuminnya 2,25, globulinnya 1,25, dan obat yang diberikan selama di rumah sakit yaitu dari dokter itu ada Ceftriaxone, Gastrofer Omeprazole, Infus RL, amino fluid sampai dengan hari kelima perawatan. Lalu pasien diberi terapi diet enteral buatan rumah sakit 6 kali 125 cc NGT. Nah, diet enteral ini adalah diet makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh dengan menggunakan selang atau istilahnya NGT. NGT itu singkatan dari nasogastric tube, yaitu selang fleksibel yang dimasukkan melalui hidung melewati kerongkongan dan masuk ke dalam lambung. Nah, 6 kali 125 cc artinya diberikannya 6 kali dan sekalinya itu 125 cc, seperti itu. Nah, asupan diet yang diberikan semakin meningkat dari hari ke hari. Sebelumnya yaitu energinya 1020 kilokalori, proteinnya 30 gram, lemaknya 18 gram, dan karbohidratnya 144 gram. Ini adalah total dari kebutuhan selama pasien ini dirawat inap. Oke, kita langsung masuk ke dalam proses pembahasannya ya teman-teman. Jadi kalau mengerjakan kasus itu harus diingat 5 langkah tadi. Apa? A, ADIME. A, assessment. D, diagnosis gizi. I, intervensi gizi. M-nya monitoring dan evaluasi. Ada yang digabung dan juga ada yang dipisah. Nah, kalau di video ini nanti digabung. Nah, terus mengerjakannya sesuai dengan proses asuhan gizi terstandar. Sebelum masuk ke poin assessment, baiknya ditulis dulu keterangan mengenai riwayat personalnya. Jadi biar kita tahu background pendidikannya, lalu kita tahu background ekonomi seperti apa. Nah, nomor 1 berarti riwayat personal dulu. Itu disebutkan namanya, usianya, jenis kelamin, pekerjaan anaknya, pekerjaan istri anaknya, lalu statusnya bagaimana, sama keadaan sosial ekonominya. Nah, keadaan sosial ekonominya ini bisa dituliskan dalam bentuk background dari rumahnya tadi yang sudah dijelaskan di dalam kasus. Nah, untuk namanya itu nggak perlu ditulis nama lengkapnya. Jadi kalau nanti ketemu kasus di rumah sakit, kalau waktu teman-teman PKL itu nggak perlu ditulis nama lengkapnya, jadi hanya inisialnya saja. Jadi Ibu S atau biasanya Nyonya S atau pakai singkatan NY.S. Kalau anak-anak biasanya Ananda, AN titik inisialnya apa gitu. Kalau bapak-bapak biasanya pakai inisial Tuan, T besar sama N kecil. Tuan Anton misalnya berarti TN titik A kayak gitu.
Nah, karena ada obat yang diberikan oleh dokter, sepertinya baiknya ditulis saja untuk nama obatnya, lalu fungsi dan efek sampingnya seperti apa. Ini berguna untuk menghubungkan pengaruh obat terhadap makanan bagi teman-teman yang mengambil materi atau mata kuliah tersebut. Nah, ini juga berguna untuk nanti keterangan di bagian diagnosis gizi, bagian diagnosis klinisnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian poin asesmen. Asesmen itu ada urutannya lagi, yaitu A, B, C singkatannya. A-nya antropometri, B-nya biokimia, C-nya klinis, lalu D-nya dietary history. Nah, yang pertama antropometri, seperti biasanya apa aja sih yang ada di antropometri? Ada berat badan, tinggi badan, lila, lalu cantumkan berat badan ideal dan juga cantumkan IMT-nya. Nah, berat badan ideal ini rumusnya tinggi badan dikurangi 100 dikurangi dari 10% dari tinggi badan dikurangi 100. Nah, kalau misalkan IMT itu ada yang mengikuti kategori Kemenkes, ada juga yang mengikuti kategori WHO. Cuman kalau dari aku prefer ke Kemenkes, karena kalau WHO itu kan gabungannya sama orang-orang luar kan. Sedangkan tinggi badan Indonesia, orang-orang Indonesia dengan tinggi badan orang-orang luar itu berbeda. Jadi baiknya pakai kategori Kemenkes. Cuman kalau memang ternyata dari teman-teman atau dari kampus teman-teman menganjurkan untuk pakai WHO, itu nggak jadi masalah, asalkan ditulis aja sumbernya dari WHO seperti itu. Terus yang langkah selanjutnya yaitu biokimia. Biokimia ini disebutkan yang tesnya itu pakai nilai lab, pokoknya kata kuncinya itu. Nah, di sini ada hemoglobin, hematokrit, leukosit, trombosit, albumin sama globulin. Terus di notice mana yang rendah dan mana yang tinggi untuk kita nanti bikin menu kayak gitu. Di sini kan yang rendahnya hematokrit, terus trombositnya rendah. Berarti nanti kita kasih edukasi mengenai nilai lab itu agar naik trombositnya seperti itu. Lalu leukositnya tinggi karena demam juga kan tadi, dan albumnya rendah, berarti nanti di menunya dikasih bahan makanannya tinggi albumin, misalnya putih telur seperti itu. Terus globulinnya rendah. Nah, untuk poin yang ketiga yaitu fisik dan klinis. Fisik dan klinis ini yang dicantumin yaitu kesadaran, tekanan darah, nadi, lalu ada pernafasan atau biasanya tuh pakai kata-kata respiratory rate, dan juga suhu tubuh. Nah, suhu tubuh ini harus diperhatikan ya untuk tinggi atau rendahnya, karena kalau misalkan dia normalnya kan berarti kan 36 sampai dengan 37. Nah, kalau misalkan dia lebih 1 derajat lebih tinggi, berarti nanti di perhitungan kebutuhannya itu harus dikalikan dengan 13% di setiap kali naik 1 derajat. Berarti kalau 2 derajat dikalikannya 26%, 13 kali 2 kayak gitu. Nah, ini untuk perhitungan dietary history-nya yang tadi udah dibilang ya, perhitungan BMR dulu, karena tadi perempuan berarti pakai rumus perempuan. Rumus perempuan yang BMR 665 ditambah 9,6 dikali BBI ditambah 1,8 kali tinggi badan dikurang 4,7 dikalikan dengan umur. Nah, highlight untuk berat badan ideal itu disesuaikan lagi dengan IMT-nya. Kalau IMT-nya nggak normal, kurus atau gemuk, berarti pakainya BBI, berat badan ideal. Tapi kalau berat badan aktualnya ternyata normal, sesuai IMT-nya, berarti pakai BBA, seperti itu. Lalu rumus energi yaitu BMR ditambahkan dengan faktor aktivitas fisik dikalikan dengan faktor stres. Terus untuk di sini 1,6 faktor stresnya karena sesak nafas. Tadi PPOK. Terus nanti untuk energinya jangan lupa ditambahkan dengan 13% yang kenaikan suhu panas tadi. Cara pengerjaannya itu perkalian dulu, jadi yang dikerjakan 13% dikalikan dengan 2074,2, nanti baru hasil dari perkalian tersebut ditambahkan dengan 2074,2 seperti itu. Terus protein, lemak, dan karbonnya itu sudah ada persentasenya. Jadi kalau protein itu rentang persentasenya 15% sampai dengan 20%. Nah, biasanya aku makanya 15%, atau kalau mau make di tengah-tengah juga nggak apa-apa, 15 tambah 20 dibagi 2. Itu untuk persentasenya itu juga nggak apa-apa. Terus untuk lemaknya 40%, rentangnya 35 sampai 40%. Nah, untuk karbohidratnya persentasenya itu adalah hasil pengurangan dari 100% dikurangi dengan jumlah persentase protein dan lemak. Nih, jumlah persentase protein dan lemak itu kan berarti
15% tambah 40% kan 55%. Berarti nanti persentase karbohidratnya 100% dikurangi 55%. Jadi nanti aku makainya 45% gitu. Nah, masuk ke poin diagnosis gizi, yaitu domain intake, domain klinis, dan juga domain behavior. Domain behavior itu adalah domain perilaku yang berhubungan dengan kebiasaan makannya. Nah, sebelum masuk ke domain harus dipahami mengenai keterangan yang ada di bawah, yaitu PES. PES, P-nya problem atau masalah gizi, berkaitan dengan etiologi atau penyebab masalah, ditandai dengan simptomnya, yaitu tanda dan gejalanya. Jadi template-nya seperti itu. P berkaitan dengan E, ditandai dengan S. Contohnya ada di sebelah tanda panah. Misalkan yang domain intake ya kita ambil. Itu pakai terminologi 2.1 karena asupannya inadekuat sesuai dengan analisis kuantitatif yang sudah dihitung di dietary history. Nah, berarti P-nya, problemnya, masalah gizinya adalah asupannya inadekuat. Berkaitan dengan etiologinya, penyakitnya itu adalah karena kurang nafsu makan, berhubungan dengan intake-nya. Lalu ditandai dengan pencapaiannya, yaitu energinya berapa, proteinnya berapa, lemak dan karbohidratnya berapa, itu disebutkan persentasenya. Jadi template-nya seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan yang diagnosis intake kan tadi udah dijawab ya. Sekarang lanjut ke penjelasan diagnosis klinisnya. Nah, untuk yang domain klinis ini ada 3 problem, yaitu kesulitan menelan, lalu perubahan fungsi gastrointestinal, sama underweight. Perlu diketahui bahwa penurunan berat badan sama berat badan kurang itu beda di terminnya. Jadi teman-teman harus lihat apakah dia di kasusnya dikasih tahu mengalami penurunan atau memang dikasih tahunya hanya dia memang berat badannya kurang gitu. Kalau dikasih tahu penurunan berat badan misalkan sekian kilogram, berarti nanti akan ada persentase penurunan berat badannya seperti itu. Nah, di kasus ini kan dikasih tahunya hanya berat badannya saja, terus pas dihitung kan IMT ternyata kurus, berarti pakainya yang NC 3.1 yaitu underweight seperti itu. Nah, ini sudah dijelaskan dan sudah ditulis keterangannya, mungkin teman-teman bisa baca dan bisa pahami. Kita lanjut ke domain behavior. Domain behavior itu biasanya yang dipakai adalah ini, kurangnya pengetahuan, sama ada lagi satu namanya kurang menerapkan. Jadi tergantung di kasusnya. Kalau di kasusnya belum ada keterangan atau nggak ada keterangan bahwa dia sudah melakukan konseling sebelumnya, berarti pakai yang domain ini, yang pengetahuan kurang. Tapi kalau ternyata di kasus dijelaskan bahwa sebelumnya dia sudah pernah datang konseling gizi, tapi ternyata dia punya sakit, berarti nanti taruhnya termin yang kurang menerapkan gitu. Jadi dia ini sudah pernah datang tapi kurang menerapkan gitu. Jadi ditaruhnya yang termin yang kurang menerapkan gitu. Jadi perlu dibaca teliti ya untuk kasusnya itu seperti apa. Nah, ini untuk analisa kuantitatif dan kualitatifnya sebenarnya nggak perlu ditulis di diagnosis gizi, ini dipaparkan di sini agar bisa mengcompare untuk bagian domain intake-nya. Jadi analisis kuantitatif dan analisis kualitatif ini hanya ditaruh di bagian dietary history ya teman-teman. Di video ini hanya dipaparkan untuk di-compare, untuk sebagai compare biar teman-teman paham bahwa oh, penempatannya seperti ini jika dikaitkan dengan slide sebelumnya seperti itu. Jadi untuk diagnosis gizi yang ditulis adalah hanya 3 domain saja seperti itu. Lanjut ke poin intervensi, poin yang ketiga. Nah, di sini ada subpoinnya lagi, yaitu tujuan. Prinsip nanti di belakangnya juga ada lagi. Nah, untuk tujuan ini disesuaikan dengan domain. Tadi kan yang domain urutan pertama itu kan intake ya, berarti tujuan yang poin pertama itu berkaitan dengan intake atau asupan makannya. Terus untuk asupan makan ini ada yang 80-100%, ada yang 90-110%, jadi disesuaikan saja. Terus tujuan yang kedua, poin yang kedua berarti disesuaikan dengan poin yang kedua di diagnosis. Kalau poin kedua di diagnosis itu kan mengenai domain klinis, berarti tujuan di sininya mengenai domain klinis yaitu nilai laboratorium. Terus dan juga berat badan yang kurang. Nah, terus di diagnosis yang ketiga tadi kan mengenai pengetahuan. Di tujuan yang poin ketiga juga dipaparkan mengenai pengetahuan. Seperti pokoknya disesuaikan saja. Lalu untuk poin yang kedua yaitu prinsip penyelenggaraan makanan melalui NGT, terus membatasi pedas dan juga merangsang, lalu membatasi tinggi karbo. Kenapa? Karena kalau misalkan penderita PPOK, kalau dia mengonsumsi tinggi karbo itu akan tambah sesak, sehingga harus membatasi yang tinggi karbo. Biasanya digantikan dengan kita
memakai jenis dietnya yang tinggi lemak. Jadi tinggi lemak rendah karbo namanya. Nah, untuk poin yang ketiga intervensi yaitu syarat. Jadi kalau syarat ini hanya mencantumkan nilai gizinya saja, nilai kebutuhan gizinya, terus sama frekuensi pemberian makannya. Nah, untuk di preskripsi diet itu yang dicantumkan adalah bentuk makanan, jenis diet, rute, dan juga frekuensinya. Terus untuk edukasinya itu juga berhubungan poinnya dengan poin diagnosis dan juga poin yang tujuan tadi. Jadi yang pertama intake, kalau yang kedua nilai lab, dan yang ketiga adalah pengetahuan. Oke, kita langsung masuk ke poin yang terakhir nih teman-teman, monitoring dan evaluasi. Tadi sudah diberikan di awal bahwa ada yang digabung dan juga ada yang dipisah. Cuman kalau di sini yang digabung. Nah, monitoring dan evaluasi ini urutannya sama kayak yang tadi tujuan, sama kayak yang tadi edukasi. Jadi yang pertama itu adalah untuk asupannya, yang kedua adalah nilai lab, dan yang ketiga itu pengetahuan. Cuman di sini kenapa nggak ada asupan? Karena di kasus itu asupannya adalah asupan penjelasan selama dia dirawat di RS gitu. Jadi kita nggak bisa mengcompare kebiasaan makan dia sebelum masuk rumah sakit dibandingkan dengan ketika dia masuk rumah sakit gitu. Karena di kasus itu cuma dikasih tahunya itu gitu. Makanya di sini nggak bisa kita jadikan monef kayak gitu teman-teman. Jadi langsung ke bagian nilai lab dan juga antropometri, ini masuk ke klinis. Lalu bagian ke pengetahuan gizi itu untuk poin yang ketiga seperti itu. Nah, kalau misalkan di nilai lab ini sesuai jadwal ini maksudnya adalah biasanya kan kalau misalkan di RS itu pengecekan nilai lab itu kan disesuaikan dengan jadwalnya ya, kayak misalkan GDS atau HB itu disesuaikan dengan jadwal dokter atau mungkin jadwal kondisi pasien tersebut. Jadi ditulis keterangan itu adalah sesuai jadwal. Nah, terus kalau untuk pengetahuan gizinya itu akhir program, maksudnya itu adalah akhir ketika pasien tersebut dirawat inap. Jadi biasanya kalau di rumah sakit itu nanti ahli gizi itu visit. Nah, nanti ketika pasien itu sudah diinformasikan oleh dokter akan pulang, ahli gizi yang visit itu memberikan edukasi atau konseling lah. Kalau karena edukasi itu beda teman-teman, edukasi itu untuk kelompok, kalau konseling itu hanya untuk 2 orang. Jadi bedakan antara konseling dan juga edukasi. Biasanya pakai media leaflet kalau misalkan di rumah sakit, atau ada juga yang nggak pakai media seperti itu. Nah, oh ya, lupa untuk yang poin pertama yang antropometri itu pelaksanakannya saat pasien datang dan pulang. Maksudnya saat pasien pertama dirawat itu kan biasanya kita melalui screening ya, kalau misalkan teman-teman masih ingat. Nah, nanti di screening itu dilihat diukur dulu BB dan TB-nya berapa. Nanti ketika dia dapat informasi bahwa boleh pulang oleh dokter, biasanya diukur kembali berat badannya, tinggi badannya berapa. Nah, itu nanti yang ukur bukan kita tapi dari rekan tenaga kesehatan lainnya gitu. Nah, mungkin segitu dulu aja untuk pengerjaan pembahasan soal penyakit PPOK. Untuk ini biasanya langsung ke pembuatan menu, tapi teman-teman bisa nyoba dulu nih untuk pembuatan menu untuk pasien tersebut bagaimana. Jangan lupa disesuaikan dengan nilai labnya. Tadi kan albuminnya kan rendah, berarti jangan lupa dikasih bahan makanan yang tinggi albumin. Kalau HB-nya rendah berarti dikasih tinggi yang HB. Kalau ini kan makanannya saring ya tadi, berarti jangan lupa komposisi makanan saring itu seperti apa gitu. Jadi disesuaikan dengan tujuan dan intervensi yang tadi sudah diberikan seperti itu. Mungkin itu dulu aja teman-teman untuk pembahasannya. Semoga dimudahkan untuk mengerjakan soal-soal dan kasus dietetik lainnya. Tetap jaga kesehatan dengan pola hidup gizi seimbang, karena kesehatan itu dimulai dari gizi. Saya Rafifah Syahla dari Ilmu Giziku. Sampai jumpa.